Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amrutun Nasihah, NIM E2019-2305. Di sini saya mau menanggapi tentang video yang telah di-share oleh dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis, tentang pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian. Jadi, pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian ini dibedakan menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase Mekah, yang kedua yaitu fase Madinah. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian di kota Mekah atau pada fase Mekah. Yang pertama yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Jadi setelah beliau menerima wahyu di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, beliau menyampaikan dakwanya beliau ini menggunakan metode yang rahasia atau sembunyi-sembunyi. Jadi beliau yang pertama kali yaitu mengajak istrinya yaitu Siti Khadijah untuk masuk ke agama Islam. Beliau menggunakan metode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun, lalu dilanjutkan dengan metode dakwah terang-terangan tapi dalam lingkup masih di kota Mekah. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu beliau menggunakan metode dakwah terang-terangan di luar Mekah. Jadi beliau menemui para jamaah haji yang mulai dari kota Madinah, Yaman, Yathrib dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu konten dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid dalam teori maupun praktek. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah atau menomorsatukan Allah, entah itu dalam hal teori maupun praktek. Selanjutnya yaitu pengajaran Al-Quran. Jadi beliau juga mengajarkan mulai dari bagaimana membaca Al-Quran, tauhid, tajwidnya, makhrajul hurufnya, serta beliau juga menjelaskan bagaimana isi setiap penjelasan Al-Quran tersebut, makna dari Al-Quran tersebut, serta menjelaskan tentang bagaimana mengamalkan apa yang telah dapat dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari apa yang telah beliau lakukan, mulai dari bagaimana metode dakwah beliau sampai dengan konten dakwah beliau, di situ masih ada beberapa kelompok yang menolak akan dakwanya beliau. Di antaranya yang pertama yaitu kelompok Luna. Kelompok Luna ialah kelompok yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kelompok Semiluna. Kelompok Semiluna ini ialah kelompok yang tidak menerima dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi mereka juga memfitnah atau menyebarkan isu-isu yang jelas itu tidak benar tentang Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kelompok kasar atau keji. Kelompok kasar atau keji ini ialah kelompok yang tidak menerima dakwanya Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga bertindak kejahatan seperti mencemooh, mencaci maki, atau bahkan ada yang berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini mempunyai alasan ataupun beberapa faktor mengapa mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu faktor bidang politik kekuasaan seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka tidak menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW karena mereka takut kekuasaan mereka akan runtuh. Semisal apabila banyak orang Mekah yang menerima dakwanya Nabi Muhammad SAW, maka mereka orang-orang Mekah ini akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penguasa atau pemimpin mereka. Jadi seperti Abu Lahab ini, mereka takut akan mereka tidak disegani lagi, makanya mereka menolak dakwanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu faktor sosial. Jadi di dalam Islam derajat seluruh kaum muslimin atau seluruh manusia ini sama di mata Allah. Dan pada masa itu di kota Mekah seperti penguasa, pemerintah, raja, ratu, mereka ini tidak mau disamakan derajatnya dengan orang-orang rendah seperti pengemis atau budak. Jadi mereka tidak menerima dakwanya Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu faktor agama dan keyakinan. Jadi pada saat itu fanatisme agama atau keyakinan mereka ini masih kental terhadap nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Yang keempat yaitu budaya atau tradisi, seperti yang telah saya jelaskan pada faktor nomor ketiga, bahwa
Pada saat itu fanatisme keyakinan mereka ini masih kental terhadap nenek moyang mereka. Mereka ini masih taklid pada ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Serta faktor terakhir yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini ialah faktor seperti contoh ada seorang pengrajin patung ini, mereka takut apabila banyak yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak memiliki pekerjaan atau tidak laku. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian di kota Madinah. Dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah sampai kota Madinah ini, beliau mendirikan masjid. Salah satu tujuannya agar Nabi Muhammad SAW ini dapat menyampaikan dakwahnya beliau di tempat tersebut. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mempersaudarakan kaum Ansor, yaitu sebutan untuk kaum yang menerima hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, dengan kaum Muhajirin, yaitu pengikut Nabi yang hijrah meninggalkan Mekah. Selanjutnya yaitu perjanjian saling membantu antara sesama muslim dan juga non-muslim. Pada saat itu perjanjian tersebut dinamakan dengan Piagam Madinah. Selanjutnya yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan juga sosial untuk masyarakat baru. Untuk yang kelima yaitu mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengadakan perjanjian pada seluruh penduduk Madinah untuk saling membantu, saling menjaga, saling bergotong royong untuk menjaga kota Madinah. Yang terakhir yaitu memperkuat kekuatan militer kota Madinah. Baiklah, tadi itu ialah penjelasan saya atau tanggapan saya tentang bagaimana pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian. Sini saya mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, sehingga beliau mendirikan madrasah ilmiah, yaitu Madrasah Al-Arqam di Masjid Nabawi, agar beliau dapat menyampaikan dakwahnya beliau, entah itu tentang penerapan syariat Islam, pemeliharaan Al-Quran, dan lain-lain. Sekian tanggapan dari saya ataupun ulasan sedikit tentang materi yang telah Bapak share. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.